Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua? Semoga kabar kalian selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Selamat datang di channel ini Cerita Mel, saya kembali akan membawakan kelanjutan cerita bersambung Kutukan Berdarah, selamat mendengarkan. Oh iya, yang baru menemukan channel ini, salam kenal dari saya Kamel, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Bab 3, Villa di Dataran Tinggi. Udaranya sangat segar. Banyak pepohonan di kanan kiri jalan yang tengah mereka lalui. Jalanan yang berkelok dan curam menjadi jalur satu-satunya menuju tempat tinggal Anurika. Arkana yang mengemudi mobil tampak berkonsentrasi agar mobilnya bisa melaju dengan mulus. Beberapa kali lelaki itu hampir saja kehilangan konsentrasi dan nyaris menerobos pagar pembatas yang di bawahnya adalah jurang. Maklum ini adalah kali pertama Arkana ke daerah ini, bahkan untuk petunjuk jalan pun dia menggunakan aplikasi, dan dia tidak tahu pasti tempat tinggal kekasih hatinya itu. Kira menatap keluar jendela mobil. Saat itu jam tangannya telah menunjukkan pukul 1, namun seperti pukul 6. Langit tampak kelabu, kabut tipis mulai turun dari pegunungan yang ditumbuhi pepohonan pinus. Ia menghela napas lega sebab perjalanan mereka tidak memakan waktu lama dan sebentar lagi mereka akan sampai di rumah Anurika. Ketika Kira tengah merenung sembari menatap jauh keluar jendela mobil, mendadak ia dikejutkan oleh sesuatu yang ganjil. Sebuah bayangan hitam tengah mengawasinya dari balik pohon paling besar. Dan itu hanya sesaat karena laju mobil Arkana membuatnya tidak bisa lebih lama memperhatikan sosok hitam itu. Ketika ia menengok melalui kaca mobil belakang, sosok itu telah menghilang. Kira bergidik ngeri membayangkan jika sosok hitam itu memang tengah mengawasi mereka. Lebih-lebih ketika Kira menangkap basah sosok itu, dan kemudian hilang. Wajahnya memucat. Ia gemetaran membayangkan seseorang tengah merencanakan hal yang buruk. Bahkan, yang terlintas dalam benaknya, bisa saja sosok itu salah satu dari kawanan begal yang menunggu mereka di depan jalan sana. Ia merinding. Sikapnya menjadi tidak tenang. "Kaye, lo kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu?" tanya Clarissa. Gadis itu tampak penasaran dengan perubahan sikap Kira yang duduk di sampingnya. Dia mengikuti arah pandang gadis pendiam itu, namun tidak ada apa-apa yang menurutnya bisa membuat seseorang merasa ketakutan. Kira menoleh, menatap Clarissa salah tingkah. Lagi pula jika ia mengatakan bahwa ia telah melihat sesosok hitam di balik pohon, apakah gadis itu akan percaya kepadanya? Pasti jawabnya tidak, sebab Kira tahu betul bagaimana watak gadis bertubuh gempal itu. Sementara Arkana dan Kaanu, kedua lelaki itu akan dengan senang hati mentertawakannya. Kira mengembuskan napas lelah, lalu menggelengkan kepala. "Aku hanya lelah dan tanganku sedikit terasa aneh," katanya, dan ia jelas telah berbohong. "Apakah masih lama? Aku tidak sabar untuk meluruskan seluruh tubuhku di ranjang yang empuk. Kali saja kita dapat kamar masing-masing sehingga aku tidak perlu berbagi denganmu, Chris." Clarissa mendengus tidak suka, sebab secara tidak langsung Kira telah menunjukkan keberatannya jika ia harus satu kamar. Sedangkan yang ada dalam pikiran gadis bertubuh gempal itu, satu kamar dengan Kira membuatnya tidak akan merasa kesepian. "Lo nggak mau sekamar sama gue karena bentuk tubuh gue, kan? Sejak kapan lo jadi orang yang menyebalkan seperti Deolinda?" sungut Clarissa, merasa terhina. Kira mengerjap-ngerjapkan mata. Ia tidak berniat membuat temannya merasa tersinggung, apalagi membuat gadis itu marah kepadanya. Dengan jurus andalannya, Kira melingkarkan lengannya pada bahu gadis itu. "Maafkan aku, bukan maksudku untuk membuatmu tersinggung. Tapi kamu tahu sendiri keadaanku. Tangan ini butuh ruang lebih luas daripada sebelumnya," katanya. Clarissa mendesis, kemudian mengangguk. "Iya, gue lupa tentang tangan lo. Maafkan gue juga karena sudah berburuk sangka. Bagaimana kalau kita hubungi Anurika saja agar kita tahu persisnya rumah dia?" Saran dari Clarissa disetujui oleh mereka. Pada saat itu juga, Clarissa telah menghubungi gadis itu. Bangunan megah bergaya Victoria tampak kontras berada di atas bukit dengan latar belakang hutan pinus. Tidak ada rumah penduduk lainnya di sekitar sana, sebab tanah itu milik keluarga Anurika. Rumah-rumah penduduk berada di dataran yang lebih rendah,
mungkin sekitar 3 kilometer di bawah lembah. Arkanah, Clarissa, dan Keanu berdecak kagum melihat bangunan itu. Namun lain halnya dengan Kira, ia tampak merinding hanya melihat bangunan tua yang tampak suram dan menakutkan. Bahkan, perasaannya mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi tidak lama setelah mereka menginjakkan kaki dalam bangunan itu. Lagi-lagi ekspresi ketakutan itu tertangkap basah oleh Clarissa. Namun, kali ini gadis gempal itu hanya diam sembari menggelengkan kepala. Sementara Arkanah dan Keanu sudah lebih dulu turun ketika dilihatnya Anulika telah berdiri di dekat mobil. Anulika tampak senang melihat mereka semua. Dengan riang, dia mengajak mereka masuk ke dalam bangunan megah itu. Sebenarnya, ini adalah villa keluarga, dan kebetulan 2 hari lagi akan diadakan acara, makanya kami menempati villa ini. Oh, iya, bagaimana perjalanannya? Kuharap kalian tidak nyasar. Anulika mengamati satu persatu teman-temannya, namun ketika dia melihat Kira yang baru turun dari mobil, ekspresi wajahnya menjadi muram. Kira tahu betul apa yang telah dipikirkan oleh gadis itu. "Hai," sapa Kira, tampak salah tingkah. Ia mendekat ke arah teman-temannya. Sementara Anulika, dia terlihat jauh lebih salah tingkah. Sorot matanya menyiratkan rasa bersalah. "Hai, bagaimana keadaanmu, Kaye? Maaf karena kamu menjadi seperti ini," kata Anulika, suaranya pelan, bahkan hampir tidak terdengar. Kira menggeleng, menghampiri gadis itu, kemudian merangkulnya. "Ini bukan salahmu, Anu, jadi, jangan salahkan dirimu sendiri." Anulika tersenyum lalu mengajak mereka masuk. Seperti tampilan di luarnya, villa ini memang luar biasa luas, terletak di dataran tinggi di daerah Lembang, membuatnya tampak jauh dari keramaian. Seolah memang sengaja dibangun untuk seseorang yang berniat mengasingkan diri, menyingkir dari hiruk-pikuk kota besar. Mereka telah berada di tengah ruangan ketika dilihatnya seorang lelaki setengah baya tengah duduk di kursi roda. Pakaiannya tampak lain dengan yang dipakai oleh mereka. Mungkin seperti pakaian adat suatu suku tertentu yang jika dilihat lebih saksama pakaian itu memang lain daripada yang lain. Bahkan, untuk mereka yang masih duduk di bangku sekolah dan mempelajari keanekaragaman suku-suku di Indonesia pun belum pernah melihat baju berbahan kulit tersebut dengan corak dan model seaneh itu. Anulika berdeham. Gadis itu mendekati seorang lelaki parubaya. Berdiri di sampingnya, kemudian membungkuk hampir menyejajarkan kepalanya dengan lelaki itu. Dan ketika Anulika menegakkan tubuhnya, barulah lelaki parubaya itu menengok ke arah mereka. Dari sudut bibirnya samar terlihat seulas senyuman. Senyuman itu tampak menakutkan di mata Kira. "Ayahku, ayo, kutunjukkan kamar kalian," kata Anulika ketika dia kembali ke arah mereka.